Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah komunikasi dalam perawatan. Ya. Tema yang kita diskusikan pada malam hari ini adalah terkait dengan komunikasi pada individu, kelompok, dan masyarakat ya dalam konteks pelayanan keperawatan ya gitu. Kita mulai dari latar belakang ya. Kenapa penting kita mempelajari tentang komunikasi dalam keperawatan? Yang pertama bahwa komunikasi dalam keperawatan adalah kompetensi dasar ya yang wajib dikuasai oleh perawat karena itu menjadi bisa dikatakan sebagai instrumen dasar gitu ya. Sebagai contoh misalkan saudara mau mengukur tekanan darah pasien gitu ya. Maka sebelum diukur pasti ada yang namanya interaksi atau komunikasi. Minimal dalam bentuk salam terapeutik. Nah, sehingga kemampuan dalam berkomunikasi menjadi satu hal yang mutlak dikuasai oleh setiap perawat ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa klien kita itu adalah manusia, bukan apa namanya objek ya, tapi subjek, bukan benda mati. Sehingga komunikasi, interaksi sosial itu menjadi salah satu kebutuhan bagi kita, bagi manusia. Terlebih ketika si individu itu sedang dalam kondisi sakit, maka komunikasi menjadi sangat penting ya. Jadi itu yang saya kira dua hal itu menjadi dasar gitu ya, dan menjadi alasan kenapa komunikasi wajib dimiliki oleh setiap perawat ya. Kemudian dalam konteks pelayanan keperawatan kita tahu bahwa klien kita itu selain klien sebagai individu, juga klien sebagai keluarga, dan juga komunitas atau masyarakat umum. Gitu ya. Itu juga pasien kita gitu ya. Jadi yang disebut pasien tidak hanya pasien secara individu, tetapi juga keluarga dan kelompok masyarakat atau komunitas. Ya. Eh, Hal yang utama dan yang pertama yang harus kita bangun pada saat berkomunikasi dengan pasien dalam konteks individu, keluarga maupun komunitas adalah adanya suatu hubungan saling percaya atau bisa disebut dengan trust gitu ya. Karena dengan adanya hubungan saling percaya ini atau trust ini nanti akan menjadi dasar adanya keterbukaan ya, kemudian memahami terhadap kebutuhan pasien, kemudian apa namanya adanya harapan dan seterusnya ya kan. Dengan seperti itu maka trust menjadi suatu apa namanya kunci awal bagi kita membangun komunikasi yang baik pada pasien. Ada beberapa yang menjadi perbedaan mendasar dari tiga jenis klien kita tadi ya, individu, keluarga, dan masyarakat tadi. Individu adalah unit terkecil dalam pelayanan keperawatan atau alasan keperawatan. Ya, jadi pasien sebagai individu adalah unit terkecil dalam pelayanan kita. Kemudian di atasnya lagi ada namanya keluarga. Ya, dalam konteks apa namanya pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan, konteks sehat sakit, maka keluarga itu sebagai support system ya bagi apa namanya individu-individu yang ada dalam keluarga tersebut ya. Di keluarga itu adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki ikatan biasanya ditunjukkan dengan ikatan pernikahan gitu ya. Dan itu saling memberikan support gitu ya pada saat individu sedang sakit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah klien kita adalah pasien sebagai masyarakat atau komunitas ya. Di komunitas atau masyarakat atau kelompok itu adalah sekumpulan individu yang menetap dalam satu wilayah,
Ya, tidak hanya menetap dalam satu wilayah, tapi juga memiliki aturan atau norma yang itu diakui secara atau ditaati secara bersama-sama. Nah, ini yang penting ya, karena manusia juga sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk apa namanya makhluk sosial gitu ya. Maka kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kemudian ada beberapa fungsi komunikasi ya, komunikasi yang baik, yang terapeutik ya pada pasien dalam konteks individu, keluarga maupun komunitas atau masyarakat. Yang pertama adalah fungsi hubungan sosial. Artinya bahwa dengan komunikasi yang baik, yang terapeutik gitu ya, itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain. Iya, jadi dengan ada komunikasi itu maka interaksi atau hubungan sosial kita akan jauh lebih baik, ya. Berbeda dengan orang yang tidak mau berinteraksi, nggak pernah ketemu dengan orang, ya, nggak pernah berinteraksi dengan pasien, gitu ya. Maka interaksi atau hubungan hubungan dengan pasien itu pun juga kurang baik, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi pendidikan, bahwa dalam konteks komunikasi selain ada suatu interaksi atau hubungan gitu ya, bahwa komunikasi juga juga sebagai sarana untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman ya, memberikan pengetahuan, ya, merubah perilaku yang tidak tahu menjadi tahu, yang perilaku yang negatif menjadi yang positif, perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat. Nah, itu adalah fungsi komunikasi dalam konteks pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi persuasi. Ya, komunikasi juga sebagai fungsi memiliki fungsi persuasi. Artinya persuasi itu apa ya? Mendorong gitu ya untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dengan kita berkomunikasi secara tidak langsung kita sebetulnya sedang mempengaruhi dalam konteks pelayanan keperawatan, mempengaruhi pasien, gitu ya. Untuk apa? Kalau yang dia perilaku hidup sehatnya kurang baik, supaya PHBS-nya menjadi baik, gitu ya. Yang tidak taat terhadap pengobatan supaya dia taat berobat, yang dia tidak bisa mengikuti apa namanya perawatan yang dilakukan, dia bisa mengikuti anjuran dari perawat atau mungkin tim kesehatan yang lain untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, itu adalah fungsi persuasi. Jadi fungsi untuk mempengaruhi ya dalam konteks pelayanan keperawatan yang mempengaruhi perilaku gitu ya. Kemudian yang keempat adalah fungsi terapi. Nah, ternyata komunikasi itu bisa berfungsi sebagai terapi. Artinya bahwa bukan berarti ketika kita merawat pasien tidak perlu dikasih obat, cukup diajak ngobrol gitu ya, kemudian pasiennya sembuh, tidak itu. Artinya bahwa ketika kita membangun komunikasi yang baik gitu ya, kemudian pasien menjadi trust, menjadi terbuka dengan kita gitu ya, maka sebetulnya secara tidak langsung apa namanya pasien itu apa namanya secara psikis menimbulkan ketenangan dengan komunikasi itu ya, jadi pasien menjadi lebih tenang. Nah, ketenangan yang apa namanya yang ditimbulkan dari komunikasi yang apa namanya yang baik itu ternyata bisa menjadi terapi gitu ya. Kalau orang tenang itu, kalau kita berbicara secara biologi gitu ya, maka akan menghasilkan itu ya hormon-hormon yang positif, hormon yang baik. Contoh misalkan kalau ketenangan itu akan menimbulkan endorfinnya jadi meningkat. Kalau endorfin meningkat maka fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita akan menjadi lebih baik. Berbeda ketika interaksi yang kita bangun menimbulkan kecemasan, gitu ya, ketakutan, ya. Maka apa namanya sebaliknya ya, tidak menimbulkan ketenangan, justru malah menimbulkan ketakutan. Dan yang dihasilkan dari ketakutan itu bukan lagi hormon kebahagiaan, hormon yang positif ya, tapi sebaliknya hormon yang negatif yang itu bisa mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Contoh misalkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang seringkali dihasilkan dari apa namanya kondisi cemas ya.
Enggak. Oke, thank you. Bye. Bye. Sebentar ya Kak ya. Ya. Oke ya. Jadi itu adalah fungsi terapi tadi. Ya, penting bahwa komunikasi itu bisa Bye. sebagai terapi. Tendo. Ya, sebentar ya Kak. Dikit aja ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pola. Pola itu berarti ya alur bisa dikatakan model atau gaya komunikasi yang bisa kita terapkan ya pada individu, keluarga atau mungkin komunitas. Yang pertama adalah pola komunikasi primer, artinya penyampaian pikiran, ide atau gagasan itu dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Nah, biasanya kalau yang primer ini simbol yang digunakan itu adalah bentuknya adalah verbal dan non-verbal. Jadi kata-kata atau suara yang muncul itu adalah sebagai satu simbol kalimat yang muncul Itu dari namanya lama. ya sebentar ya. Nah, itu adalah sebagai simbol, itu menjadi suatu media atau saluran ide untuk menyampaikan